Kereta komuter lain atau KRL arah stasiun Tanah Abang mengalami anjlok atau keluar dari jalur. Kejadian ini sempat membuat terhambatnya beberapa perjalanan kereta dari dan akan memasuki stasiun Rangkas Bitung. Ratusan penumpang KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang harus dievakuasi petugas dari dalam gerbong usai kereta listrik yang mereka tumpangi anjlok di dekat perlintasan di Sebidang, Kampung Lawiranji, Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Rabu kemarin. Evakuasi dilakukan melalui pintu depan KRL dan harus perosotan untuk bisa keluar gerbong. Beruntung tidak ada penumpang yang terluka akibat kejadian ini. Sementara itu sejumlah petugas segera melakukan perbaikan di lokasi. Selama proses perbaikan, sementara diberlakukan sistem satu arah bagi KRL yang melintas. Menurut warga, kereta anjlok sekitar pukul 10 pagi. Sempat terdengar suara keras saat peristiwa terjadi. Belum diketahui penyebab pasti dari anjloknya KRL ini. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih seputar KRL, kepadatan penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten sempat diwarnai insiden. Seorang penumpang tiba-tiba terjatuh di peron saat akan masuk gerbong KRL. Suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Rawabuntu. Saling sikut dan saling dorong antar penumpang mengakibatkan seorang penumpang terjatuh di peron. Insiden terjadi pada jam sibuk di pagi hari saat para penumpang berebutan masuk ke dalam KRL. Sementara situasi di dalam gerbong sudah penuh penumpang. Penumpang yang terjatuh tersebut tidak mengalami luka dan langsung ditolong penumpang lain. Dalam satu hari, 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua terangkut. Bisa dibayangkan suasana di dalam gerbong di jam waktu sibuk. Masih seputar banjir pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek kemarin tidak hanya membuat sejumlah wilayah kebanjiran. Viral di media sosial, air hujan bahkan masuk ke dalam gerbong KRL. Video aliran air dalam gerbong kereta ini diunggah oleh salah satu akun netizen ke media sosial. Setelah diunggah ulang oleh beberapa akun, video menjadi viral dan mendapat ragam komentar netizen. Pemilik video menulis banjir tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga masuk ke dalam gerbong KRL. Hingga kini belum diketahui jurusan KRL tempat peristiwa viral ini terjadi. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang anggota DPRD Nusa Tenggara Barat viral di media sosial karena mengamuk di kantor pembiayaan. Anggota dewan itu berdalih tengah membela warga yang mobilnya dirampas penagih utang. Inilah video yang tengah viral di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat anggota DPRD NTB, Lalu Muhiban, mengamuk di kantor pembiayaan. Lalu Muhiban memarahi penagih utang, sementara dua pria lain mengancam sambil membawa senjata tajam. Lalu Muhiban meminta kantor pembiayaan tersebut mengembalikan mobil milik seorang warga yang dirampas penagih utang karena menunggak 30 juta rupiah. Setelah situasi kondusif, pihak pembiayaan sepakat mengembalikan mobil yang sempat dirampas oleh penagih utang. Sementara itu, setelah viral dan dikecam karena dianggap arogan dan berbuat premanisme, lalu Muhiban membantah tudingan tersebut. Lantaran aksi tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mobilnya dirampas. Karena merasa nama baiknya tercemar, lalu Muhiban berencana akan melaporkan penyebar video tersebut. Sementara itu, belum ada tanggapan dari kantor pembiayaan yang didatangi Muhiban terkait kejadian ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sejumlah barang rusak ditimpa reruntuhan atap rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Desak gelar perkara khusus, penasehat hukum keluarga diplomat Arya Daru Pagayunan kembali menyambangi gedung Barreskrim Polri.
Buntut penolakan visa atlet Israel di kejuaraan dunia senam, IOC melarang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi saling adu data soal dana daerah yang mengendap di deposito perbankan. Halo pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Federasi Olahraga Internasional IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia, termasuk Olimpiade. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, angin kencang disertai hujan deras menerjang sejumlah kawasan di Kecamatan Curah Dami dan Binakal Bondowoso. Puluhan rumah rusak ringan dan berat. Satu rumah tertimpa pohon. Detik-detik angin kencang ini terekam video amatir warga. Inilah video amatir saat angin kencang disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Kecamatan Binakal dan Curah Dami, Bondowoso. Di Kecamatan Binakal, Desa Binakal. Warga yang panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Angin kencang menerjang 3 desa, yakni Desa Gading Sari, Sumber Suko, dan Curah Dami. Kerusakan terparah terjadi di Desa Gading Sari, puluhan rumah rusak dan pohon tumbang menimpa tiang listrik. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD masih melakukan penanganan dan pendataan dampak bencana alam ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada terjadinya bencana alam. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Jalan Pantura Kaligawe Semarang lumpuh dan macet sepanjang 2 km akibat banjir pagi tadi. Ratusan kendaraan termasuk truk berhenti total akibat banjir setinggi 70 cm di Jalan Pantura Kaligawe Semarang. Banjir terjadi di 2 arah membuat tidak ada satupun kendaraan kecil yang berani melintas. Sementara kendaraan truk meskipun bisa melintas, namun sebagian memilih berhenti karena banjir semakin tinggi. Ya, pemirsa, banjir di Jalan Pantura Kaligawe ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu, terutama warga yang akan berangkat kerja di kawasan industri Terboyo dan sekitarnya. Bahkan seorang pasien rumah sakit Sultan Agung yang berada di tempat banjir kesulitan untuk keluar masuk. Polisi dan TNI turun tangan dengan menyiapkan perahu karet. Akibat banjir, polisi melakukan pengalihan lalu lintas. Kendaraan kecil dari Demak menuju Semarang dialihkan masuk kota Semarang. Ya, ini sana. Kondisi Jalan Pantura, kilometer 4 Jalan Raya Kaligawe, terpantau untuk kedalaman air di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung antara 60 sampai 70 cm. Dari aparat Polsek Genuk bersama jajaran Koramil Genuk melaksanakan evakuasi terhadap para nakes, kemudian pasien yang akan menuju Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, dan juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan kendaraan kecil untuk tidak melintas di Jalan Raya Kaligawe.